Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami melihat bagaimana Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kami. Sampai hari ini kami sudah selesai menjalankan puasa 40 hari. Kami percaya Tuhan, puasa bukan hanya sekedar untuk memperjuangkan perkara kami, memperjuangkan masalah kami, tapi kami mau semakin mengerti kehendak Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk dalam kehidupan ini semakin dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya, baik urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya ya. Kita percaya bahwa malam ini yang sudah menyelesaikan puasa ya, selamat. Kita percaya bahwa walaupun sudah selesai puasa bukan berarti selesai, tidak perlu berjaga-jaga ya. Mungkin saudara selama puasa jaga hati, mau marah ingat puasa ya, mau emosi ingat puasa, mau berbuat dosa ingat puasa. Tapi walaupun puasa ini sudah selesai, kita tetap perlu ambil sikap berjaga-jaga ya. Karena dalam kehidupan ini semuanya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita berjaga-jaga senantiasa, sekalipun nanti setelah puasa ya, mungkin saudara menghadapi keadaan yang sulit, tambah sulit. Aduh, dipuasai bukannya tambah baik Bu Eli, tambah sulit, tambah sulit. Tapi percayalah, waktu kita mengenal Tuhan, kita tetap berjaga-jaga, maka kita dalam keadaan tersulit sekalipun, kita pasti kuat menanggung segala perkara ya. Kita lihat hari ini, saya tadi sudah share ya firman Tuhan sore ini tadi di Matius 26 ayat 38 sampai 39. Bagaimana kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus ya, waktu menjelang detik-detik kematiannya. Secara kekuatan manusia, Tuhan Yesus itu senyatanya juga punya rasa takut ya. Tuhan Yesus itu juga punya rasa dimana kalau boleh cawan, dimana dia harus mati di kayu salib ini berlalu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa berhasil? Kalau mengingat keadaan hidup, siapa sih yang kuat? Kalau misalnya kita ini diberi satu gambaran ya, kamu harus berkorban untuk ikut Kristus, kamu harus mati di kayu salib. Mungkin kita sudah bayangkan mati di kayu salib aja, kita sudah bayangkan begitu mengerikan. Mungkin kalau kita dapat hal seperti itu, kita bukannya pikul salib, kita langsung berubah pikul dosa. Tapi apa yang membuat Tuhan Yesus hari itu tetap kuat? Kita belajar ya, bagaimana tadi sore saya sudah share ini di renungan ini di grup. Kita baca sekali lagi ya. Matius 26 ayat 38 sampai 39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ya. Mungkin hari-hari ini saudara setelah puasa, kita tidak tahu, kita ini dalam keadaan ngalami kesedihan yang bagaimana sampai rasanya itu mau mati saudara ya. Mau mati, Tuhan rasanya mati, tapi kok ya tidak mati, masih hidup di dunia, tinggallah di sini. Artinya peringatan buat kita, kalau kita ngalami keadaan yang sulit sekalipun, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Sekalipun mungkin rasanya kepingin mati, mau mati rasanya, kehidupan tidak bertambah baik, masalah bertubi-tubi, apa yang saudara doakan makin tambah parah, bahkan tidak ada dasar untuk berharap. Dan berjaga-jagalah dengan aku.
Hari ini kita berjaga-jaga bukan dengan kekuatan kita juga. Waktu kita hari ini ngalami keadaan yang sulit dan kita mau berjaga-jaga, itu kita pasti berjaga-jaga bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berjaga-jaga dengan kekuatan Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita percaya bahwa hari-hari ini, yuk setelah puasa selesai, kita perlu berjaga-jaga dalam segala hal. Artinya hari ini tidak ada manusia yang hari ini tidak ditempa badai. Ya, kita ini bukan anti badai, tapi kita adalah anak Tuhan yang tahan badai. Orang tahan badai, tentunya kita punya ketahanan juga. Nggak mungkin kalau kita hari ini tahan badai, engkau nggak punya ketahanan bersama-sama dengan Tuhan, saudara berdiri sendiri. Siapa sih yang kuat ya? Saya mendengar cerita orang ngalami proses demi proses itu, kalau bukan karena kekuatan Tuhan. Saya cuma bilang gini, aduh Tuhan, hari-hari ini tingkat kesulitan masa sukar yang sedang kita hadapi begitu rumit, saudara. Begitu membuat kita rasanya ndak kuat, mau mati rasanya. Tuhan, gimana ini? Kenapa semua jalan rasanya tertutup, sudah ndak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Tetaplah tinggal sambil berjaga-jaga dengan 3 hal. Yang pertama adalah sikap rela. Semakin kita tidak rela, semakin kita tidak akan melihat kemuliaan dan jalannya Tuhan. Rela itu berarti waktu kita ambil sikap sujud, rela itu rendah hati. Orang yang rendah hati, dia tahu dia sebagai hamba, maka seperti seorang Maria yang selalu berkata, aku ini seorang hamba. Mungkin waktu kita sujud, kita cuma berkata, Tuhan, aku ini seorang hamba. Aku ini tidak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi aku percaya Engkau Tuhan, aku hamba. Kalau memang aku harus melewati proses yang sangat menyedihkan ini, biar aku tetap rela. Aku tetap tidak akan keluar dari prosesnya Tuhan. Itu yang pertama. Kita hari-hari ini tidak ada yang bisa membangun kekuatan kita untuk terus berjaga-jaga bersama dengan Tuhan kalau kita tidak punya kerelaan. Kita kalau hari ini tidak punya rela, kita marah ya. Kita ini mau menjadi Tuhan dan Tuhan jadi hamba yang harus menjalankan apa yang kita mau, maka kita ini akan makin kecewa, makin keluar dari prosesnya Tuhan. Tapi semakin kita sujud, kita berkata, aku cuman seorang hamba. Kalau memang proses ini Tuhan harus aku lewati, maka aku percaya Tuhan pasti memberikan aku kekuatan untuk aku pasti kuat menanggung segala perkara. Orang yang bersikap sujud dan bersikap seperti seorang hamba, itu pasti responnya beda. Kalau kita tidak tahu posisi kita tetap marah, kita tinggi hati, kita ngatur Tuhan, berarti saudara tidak sujud. Artinya saudara tidak punya kerelaan, tapi Tuhan yang disuruh untuk paksa, untuk memenuhi apa yang kita perintahkan. Tangkap ya? Dan yang kedua, bagaimana posisi untuk kita berjaga-jaga? Tidak ada lain selain berdoa. Ya, kelihatannya hal ini simple. Makanya kenapa saya bisa tetap sukacita, saya tetap bisa kuat.
hari-hari, karena setiap ada kejadian buruk, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah protes, saya tidak pernah hari ini untuk mengambil keputusan untuk saya keluar dari prosesnya Tuhan. Saya ambil jalan hidup saya sendiri, saya menciptakan skenario untuk berpisah, untuk menikah lagi, untuk bercerai, untuk ini, untuk ini. Saya tidak akan pernah melakukan itu, karena saya belajar dari keteladanan Tuhan Yesus sampai dia bisa menyelesaikan proses salib, bahkan dia sampai mati di kayu salib dan dia melihat 3 hari. Nggak ada yang namanya salib berakhir dengan kematian selama-lamanya. Walaupun kelihatannya pikul salib sangat menderita, bahkan ujung-ujungnya mungkin hari ini engkau merasa sudah pengen mati rasanya, tapi di balik salib yang saudara hari ini rela aja jalani, percayalah di balik salib selalu berbicara ada mahkota, ada kemuliaan yang jauh lebih besar, ada yang namanya dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama, sama halnya dengan kita. Yang kedua yaitu posisinya setelah dia sujud, dia tahu bahwa kekuatannya untuk berjaga-jaga hari ini, untuk tetap kuat menghadapi tantangan yang berat sekalipun. Tanpa kekuatan doa, maka kita semua tidak akan pernah mampu. Makanya kenapa Tuhan Yesus ambil waktu pagi-pagi sekali dia berdoa. Karena doa itu bukan bim salah bim mengubah keinginan kita untuk digenapi menjadi keinginan Tuhan. Tapi waktu berdoa, kita ini mendapat kekuatan supaya kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Itu sebabnya hari ini ya, seringkali kita kan tahu berdoa itu mintalah ya, carilah, ketoklah. Jadi waktu kita hari ini berdoa, nanti lihat ya, dengan kekuatan doa, saudara akan menjadi pribadi yang tidak minta-minta kehendak saudara. Tapi setiap kali orang yang dewasa rohani akan minta kehendak Bapa untuk terjadi. Waktu saudara cari ya, saudara percaya waktu kita mencari, dulu waktu kita bayi rohani, yang kita cari cuman tangannya Tuhan, berkat, uang, pemulihan, kesehatan, mujizat. Tapi waktu kita menjadi dewasa rohani, karena kita sering berdoa, kita sering intim sama Tuhan, nanti lihat apa yang didapat. Pasti kita akan cari wajahnya Tuhan. Kita akan berdoa, ndak cari tangannya Tuhan terus, mujizat dan berkatnya, tapi kita akan mencari wajah Tuhan. Tuhan, aku semakin kepingin hidup menyenangkan hatimu. Aku ndak kepingin marah-marah lagi, aku ndak kepingin. Itu harapannya Tuhan. Makanya kalau berdoa belum dijawab Tuhan, teruslah. Ketika kita berdoa, kita makin kuat untuk menyelesaikan kehendak Bapa, untuk terus cari wajah Tuhan. Dan waktu engkau mengetuk pintu, maka kita hari ini dengan kekuatan doa, kita akan melihat satu pintu yang hari ini tertutup dengan ketukan yang kita lakukan dengan berdoa demi berdoa. Maka bukan hanya yang diketuk hatinya Tuhan, Tuhan itu tidak akan membuka satu pintu saja, tapi ada banyak pintu-pintu yang akan terbuka nanti pada akhirnya. Itu sebabnya hari ini 3 hal. Yang ketiga yaitu berserah, jadilah kehendakmu. Orang berjaga-jaga itu selalu punya sikap mental. Orang yang dewasa rohani ya, mungkin dengan puasa ini saudara semakin ngerti, apalagi saya juga banyak ya men-sharekan firman. Saudara mungkin semakin mengenal rohani saudara melalui puasa ini, semakin bertumbuh, di upgrade dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani ciri-cirinya selalu rela ya, selalu siap untuk berdoa. Dan yang ketiga, berserah, jadilah kehendakmu. Dulu mungkin kita ini tidak rela, tidak terima. Dulu nyaman, keluar dari zona nyaman, tidak terima. Tapi
Tapi waktu kita dewasa rohani, kita akan rela. Semua mungkin rencanamu hari ini kacau balau, investasimu yang diprediksi bisa untung berlipat-lipat, boro-boro Bu Eli, BEP aja sudah bersyukur, tapi ternyata bukan BEP pas-pasan Bu Eli, masih rugi. Tapi kita tidak perlu takut. Orang yang hari-hari ini setelah nanti proses dari puasa 40 hari ini selesai, saudara tetap miliki mental yang rela. Kita ini sedang menghadapi masa yang makin sulit. Nanti akan banyak yang namanya prosesnya seperti yang dialami Yesus, yaitu hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya. Nanti masa-masa tersulit akan terjadi penderitaan yang puncak. Hatimu akan dibuat sangat sedih sampai rasanya aduh antara hidup dan mati. Dibilang mati ya ndak mati, masih menjalani hidup, tapi hidup sudah kayak setengah mati, mau mati rasanya. Kita tidak pernah tahu keadaan hidup ini berjalan seperti apa. Tapi keteladanan Tuhan Yesus yang malam ini kita renungkan, kita pasti kuat. Kalau Yesus bisa kuat menyelesaikan proses taatnya sampai dia mati di atas kayu salib, saudara dan saya pasti mampu pikul salib sampai pada akhirnya. Bagaimana kita semua akan melihat kemenangan yang luar biasa. 3 hal, rela, sujud ya. Orang sujud itu artinya gini, Tuhan, apa yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan. Orang sujud itu rela. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, berserah jadilah kehendakmu. Itu sebabnya 3 hal ini yuk kita akan bahas ya. Saya percaya hari ini Tuhan itu akan menunjukkan bagaimana saudara bisa melewati masa-masa tersulit. Kalau Yesus sudah memberikan contoh, dia adalah imam besar agung yang bisa turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara dan saya, karena dia pernah ngalami. Tuhan itu pernah ngalami saudara, bagaimana dia berkata sudah sangat sedih mau mati rasanya, tapi Tuhan berkata yuk tetap tinggal di sini, nggak usah takut, berjaga-jagalah dengan aku. Malam ini juga Tuhan berkata jangan keluar dari prosesku. Kita sebagai seorang murid-murid Tuhan berkata yuk berjaga-jagalah. Engkau tidak berjalan sendiri, tapi engkau berjalan bersama dengan aku. Aku adalah Allah yang Immanuel, menyertai engkau, memelihara engkau di masa-masa yang tersulit, sampai pada akhirnya aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau berjalan sendiri. Dapur apimu boleh tambah panas berlipat-lipat, tapi percayalah di dalam dapur api Tuhan tetap ada buat saudara dan saya. 3 hal yuk kita lihat bagaimana rela. Kita belajar ya 1 hal tokoh Rasul Paulus di Kisah Rasul 21 ayat 13. Kisah Rasul 21 ayat 13. Orang yang rela hari ini karena sudah tidak letakkan percayanya sama fakta. Kalau kita hari ini percayanya hanya melihat fakta, hidupmu dikendalikan masalah, maka kita tidak akan rela. Siapa yang rela? Kalau misalnya suaminya selingkuh sampai punya anak dan sebagainya, kita tidak akan rela saudara. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan, percayalah, Rasul Paulus berkata apa? Kisah Rasul 21 ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab ya, di tengah keadaan yang sulit. Dulu saya juga pernah ngalami di mana ada yang namanya teman saya aja lihat saya itu sampai nangis. Dia bilang, saya ini kasihan loh sama kamu, saya ini belas kasihan sama kamu, kok tega ya suamimu. Tapi benar-benar saya cuma berkata, nggak usah lah saya ditangisi, toh saya juga bersuka cita kok. Apa yang kau lihat penderitaan saya itu ndak separah yang kau bayangkan. Saya tetap kuat, saya tetap menikmati sukacita bersama Tuhan, saya tetap melihat
bagaimana Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ndak karena proses suamiku, ndak ada lo hari ini PD Victory, ndak ada lo wanita-wanita yang berkemenangan. Ndak apa-apa, saya sedang dipakai Tuhan, pahlawan tanpa tanda jasa, di mana hidup saya harus mengalami proses terlebih dahulu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Itu sebabnya hari ini jangan merasa korban masalah, tapi hari ini yuk kita bangkit. Mentalmu jangan mental korban, tapi mental kita adalah pahlawan-pahlawannya Kristus, alat peraganya Kristus untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Amin ya. Lihat, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian? Kamu mau menghancurkan hatiku. Sebab aku ini rela, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Paulus ini luar biasa, dia punya komitmen ya seperti Tuhan Yesus. Dia mau taat sampai mati di kayu salib. Dan Paulus berkata, mengapa kamu ini juga menghancurkan hatiku? Kadang-kadang jujur ada banyak omongan-omongan di luar yang membuat kita ini imannya kita kecil, lemah ya. Mungkin banyak perkataan yang di luar, sudahlah buat apa engkau bertahan, toh bertahan sampai hari ini ya ndak ada gunanya, buktinya suamimu tambah parah. Daripada menghabiskan waktu, lebih baik Tuhan juga maha mengerti. Ini sesuatu yang kelihatannya baik tapi melemahkan iman. Makanya hati-hati kalau memberi nasihat ya. Kalau orang yang diberi nasihat seolah-olah ya diberi jalan, tapi senyatanya itu orang yang beriman akan menjadi kecil kekuatannya. Makanya Rasul Paulus langsung menjawab, mengapa? Dan Rasul Paulus menjawab, aku ini sudah rela, aku ini sudah hidup buat Kristus. Kalaupun mati sekalipun di dalam proses kehidupanku, ya aku ini akan tetap rela. Saya juga berkata sama teman saya ini sudah rela. Apapun yang terjadi, apa yang Tuhan mau, saya tetap taat. Saya tidak akan pernah mengingkari ikat janji nikah saya dengan Pak Nyoto. Sekali nyoto, tetap nyoto. Itu yang selalu saya katakan. Saya tidak akan pernah memilih di luar. Kenapa? Bukan karena saya berasa, oh ya kamu nggak laku ya. Oh bukan karena itu. Tapi masalah yang saya pegang komitmen, bukan hanya komitmen di depannya manusia, tapi saya sudah pegang komitmen bahwa saya hanya sampai maut yang bisa memisahkan antara saya dan suami saya. Itu yang saya pegang teguh. Sekalipun proses yang Tuhan izinkan terjadi, saya tetap akan rela. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Lihat ya, hari ini orang rela itu jangan banyak melihat, tapi percaya. Lihat 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8 ya. Apa yang perlu kita lakukan waktu kita rela hari ini? 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya ya. Tidak ada lain, rela aja. Saudara percaya sama Tuhan atau percaya sama fakta yang hancur-hancuran? Buat hidup saya, kalau orang bilang gini, sulit loh Eli buat suamimu untuk pulih. Wong suamimu ini sudah punya 2 anak, wataknya, karakternya itu sudah seperti itu. Mana mungkin sudah bertahun-tahun, siapa yang sampai angkat tangan semua temen-temennya. Saya cuma bilang gini, terima kasih ya buat nasihatnya, tapi saya tetap rela. Kamu rela diinjek-injek terus, enggak apa-apa. Saya rela itu bukan karena saya jadi kesetnya Pak Nyoto, tapi saya rela karena saya ini terlalu percaya kepada Tuhan. Saya sudah ndak lihat fakta, saya buta dengan fakta. Sekalipun fakta saya ini hancur-hancuran, orang bilang sulit, tapi bagi Tuhan kan tidak ada perkara yang mustahil.
mustahil. Nah, yang saya percayai, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia kecuali maut. Mungkin nanti kalau saya dipisahkan dengan Pak Nyoto ya hanya urusan maut. Selama saya masih bernafas, saya tetap jadi istrinya Pak Nyoto. Kecuali nanti ada maut yang memisahkan. Kan kita tidak tahu siapa yang pergi duluan. Tapi kita percaya hari ini kalau kita rela mau jadi keset, rela pikul salib, karena kita percaya di depan Tuhan sudah sediakan hari esok semua yang terbaik, yang terindah. Lepas faktamu hari ini sudah tidak punya dasar untuk berharap. Lihat ya ayat ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. 3 hal yang hari ini kenapa kita bisa rela. Kita perlu berjaga-jaga dengan tetap percaya. Di saat belum melihat hal baik, ini perlu diperhatikan. Mental kita, mental yang berjaga-jaga, dihantam badai yang besar, dihantam hal yang buruk, ya percaya aja. Kan kita ini bukan melihat fakta lagi. Satu hal kita cuman melihat Tuhan. Lah kalau kita percaya sama Tuhan, ya kita sudah tidak mungkin hari ini punya mental penakut. Ya sudah Tuhan, apapun tetap percaya. Yang kedua, tetap tabah. Sudah percaya Bu Eli, tapi tidak berubah, tambah parah. Saya dulu juga sudah percaya, sudah beriman, tengking roh jahat tiap malam. Bahkan kalau Pak Nyoto sampai di rumah, saya diajari hamba Tuhan, ikat kakinya, saya ikat tiap pulang kerja, saya bicara, Tuhan aku ikat, tapi ternyata juga pergi saudara. Ikat dalam nama Yesus, ternyata Pak Nyoto juga pergi kalau malam. Itu sebabnya hari ini mau dengan cara apapun, kalau sudah percaya tambah parah. Step yang kedua, mental kita harus tetap tabah. Di saat menderita tabah. Itu loh yang motonya Victory 4T, tetap tegar, tabah, tenang, tersenyum. Sudah menderita ya sudahlah, tetap aja tabah, tetap tegar, tabah, tenang, tersenyum. Itu sebabnya hari ini kalau sudah tabah di saat menderita masih tambah parah Bu Eli. Yang ketiga, perintah firman apa? Tetap menetap pada Tuhan di saat penderitaanmu memuncak. Tetap menetap. Tidak ada seperti Tuhan Yesus. Dia tetap berkata sama murid-muridnya, tetap tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Dia maju sedikit, ambil sikap sujud, berdoa dan berserah, jadilah kehendakmu. Malam ini juga kita ambil langkah yang tertepat. Kalaupun tambah parah, mental tetap percaya, tetap tabah, tetap menetap pada Tuhan. Saat hari ini penderitaan, kesedihan yang memuncak, pastikan tidak ada pilihan lain. Saudara tetap tinggal aja bersama dengan Tuhan, berjaga-jaga, yaitu saudara dan saya hari ini tetaplah rela berdoa dan berserah, jadilah kehendakmu. Pakai mental tetap percaya, tetap tabah, dan tetap menetap pada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Karena kita dilatih belajar untuk tidak melihat fakta. Fakta apapun tetap percaya, tetap tabah, tetap menetap kepada Tuhan sampai proses pikul salib ini selesai. Selama ini masih proses, saudara jangan pernah pikul dosa. Jangan pernah ganti pikul salib dengan pikul dosa. Pikul salib menikmati berkat. Pikul dosa bayar harga. Pilihan ada di tangan kita semua. Kita mau pilih yang mana? Itu sebabnya langkah yang kedua ya.
Saudara percaya hari ini dengan sikap mental yang rela, maka saudara akan jadi orang yang kuat. Saudara tidak akan lihat fakta. Orang rela itu tidak lihat fakta. Coba kalau lihat fakta, ya kita tidak akan rela. Siapa yang rela? Sudah berbuat baik, disakiti. Sudah ngampuni, dijadikan keset. Tapi waktu kita hari ini hidup bersama Kristus, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Dia tetap sujud rela. Tuhan, aku seorang hamba, Engkau seorang Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Aku tidak berhak ambil penahnya sutradara untuk menulis jalan hidup saya sendiri. Tidak berhak, saudara. Kalau penanya tetap dipegang Tuhan, dia sudah tahu titiknya pasti happy ending. Segala sesuatu indah pada waktunya. Lah kalau penanya dipegang saudara dan saya, mau kemana pena ini? Apakah kita bisa menciptakan happy ending? Nggak bisa. Kita bisa enggak? Firman Tuhan jelas berkata segala sesuatu akan dibuat indah. Siapa yang membuatnya? Ya pasti Tuhan. Karena kita ini bukan serba tahu, serba bisa, serba hebat. Yang serba tahu, serba bisa, serba hebat itu cuman Tuhan Yesus. Lah kalau kita ambil penanya, bertukar, berpindah ke tangan saudara, kira-kira jalan hidupmu seperti apa? Makanya banyak orang yang hari ini ambil pena, misalnya cerai, kawin lagi. Saudara percayalah, titik saudara tidak akan pernah melihat happy ending. Segala sesuatunya dibuat indah. Itu sebabnya hari ini sabar ya. Yang kedua berdoa. Yuk buka Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau kita berseru sama Tuhan, kita ini percaya hari ini juga Tuhan itu waktu kita berdoa, Tuhan itu akan memberitahukan kepada saudara dan saya hal-hal yang besar. Bukan hal yang kecil yang kita tidak pahami. Nah, kita ini punya kelemahan. Kalau kita sudah berdoa, kita ini masih pakai akal pikiran, berusaha memahami. Kok bisa ya? Aduh, manusia ini gimana? Sudah diampuni kok bisa tega? Aduh Bu Eli, ndak habis akal, ndak usah memahami sudah. Waktu berdoa sudah berseru, malah rasa harus ndak ditolong, mati-mati busuk lagi Tuhan baru datang. Saudara mungkin hari ini saudara sudah rasanya mau mati, tapi ndak lihat pertolongan Tuhan. Saudara sudah ndak usah pakai akal pikiran. Tuhan sudah berkata, nak, lihat ya jawabanku nanti. Aku akan memberitakan kepadamu hal yang besar. Artinya hari ini juga waktu kita berdoa, senyatanya Tuhan itu sudah mengingatkan kita, nak, hal yang besar ini sudah aku siapkan. Walaupun menurut akalmu ini ndak bisa, ndak mungkin, tapi aku sudah menyediakan hal yang besar yang ndak masuk akal, yang ndak kau ketahui, tapi aku sudah menyediakannya. Malam ini yuk percayalah, Tuhan yang besar, Dia sudah menyediakan semua perkara yang besar. Lepas malam ini saudara sudah tidak bisa mikir, Bu Eli, saya jujur waktu saya Pak Nyoto punya anak 1, punya anak 2, bahkan sampai ya Pak Nyoto hari itu pada waktu anak saya sekolah ke Amerika, dia mulai jarang tidur di rumah. Pulang tapi tidurnya jarang di rumah. Saya mulai berpikir, Tuhan, hal besar apa Tuhan? Lah katanya Tuhan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ini ndak kebaikan loh Tuhan. Yang saya lihat itu ndak masuk akal. Makin berdoa tambah parah loh Tuhan, tambah parah. Tapi
Tapi Tuhan tetap berkata, Eli, engkau percaya fakta atau percaya kepada perkataanku bahwa aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang besar. Jadi sabar, percaya, tetap hari ini menetap aja, ndak usah bingung. Engkau akan lihat hal-hal yang besar. Di balik Pak Nyoto, walaupun punya 2 anak, sudah jarang-jarang tidur di rumah, tetaplah hal-hal yang besar. Malam ini juga Tuhan akan menunjukkan saudara dan saya pilihan di tangan kita. Saudara mau pilih mana? Tetap berdoa akan melihat hal yang besar, atau saudara sudah malas berdoa karena lihat faktanya tambah parah. Ada banyak orang sudah tidak mau berdoa karena mereka bilang gini, Bu, saya makin berdoa, makin berharap, makin kecewa. Lebih baik saya tidak usah berdoa, makin buat saya kecewa, tawar hati sama Tuhan. Saya cuma bilang, kenapa engkau tawar hati? Cara Tuhan menjawab masalah kita bukan seperti yang kita pikirkan loh. Mungkin yang kita pahami seperti saya bilang gini, Tuhan kalau hal baik Pak Nyoto harus di rumah, Pak Nyoto makin cinta saya, Pak Nyoto makin sering bertengkar sama sana, Pak Nyoto mungkin semakin semakin lengket sama saya. Itu permintaan saya, pemahaman saya. Kalau terjadi hal yang sesuai saya pikirkan, baru ini hal besar. Baru Tuhan. Lah kalau toko saya tambah sepi, hal besarnya di mana? Saudara mungkin memahami cara kerjanya Tuhan. Saudara, yang saudara pahami harus ada seperti yang kita pikirkan. Bu Eli, kalau hutang ini baru bisa saya bebas dari hutang, paling enggak ya tokonya rame, ada satu pemasukan. Lah ini sudah toko tambah sepi. Lah saya berdoa bayar hutang lah ke gimana ada hal besar yang terjadi, ya pasti bukan hal besar tapi aib. Bu Eli, saya akan ditagih debt kolektor, saya akan dimasukkan koran, dimasukkan penjara. Ada banyak pemikiran yang saudara pahami itu sangat berbeda dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, yang hari ini engkau tidak ketahui. Kenapa engkau harus melewati hal yang buruk terlebih dahulu? Mungkin malam ini yuk kita akan berubah pola pikir kita. Apa yang kita pahami untuk sesuatu yang baik belum tentu itu perkara yang besar. Tapi justru hal yang buruk, hancur kelihatannya, mau mati rasanya. Kira-kira Yesus waktu mau mati rasanya, disalib, dirajam sekalipun, kira-kira Tuhan sudah siapkan hal besar enggak? Oh jelas. Mungkin buat Tuhan Yesus sampai ngomong gini, kalau boleh ya Bapak, cawan ini berlalu. Kalau boleh sekarang ini Bapak, jangan pernah cawan ini dilanjutkan kalau boleh. Kenapa? Karena apa yang dipahami kadang-kadang kita mungkin berpikir, aduh ndak enaknya sesuatu yang harus saya timpa kok harus mati di kayu salib, harus penderitaan dulu baru lihat kemuliaan. Tapi Tuhan itu sudah berkata malam ini, nak, kamu percaya siapa? Aku sudah sediakan perkara-perkara yang besar yang tidak kau pahami dan yang tidak engkau ketahui hari ini, tapi itu sudah. Hanya tunggu waktunya saja. Lihat ya, hidupmu ternyata benar loh saudara. Apa yang saya harapkan untuk keadaan baik-baik, yang saya pahami Pak Nyoto harus lengket, enggak. Tapi semakin saya tahu hari-hari ini dengan apa yang saya tidak pahami dengan cara Tuhan, ternyata kalau saya cepat dijawab Tuhan, saya akan kembali menjadi istri yang manja, yang cuman disayang-sayang tanpa
saya melihat proyek besarnya Tuhan untuk victory hari ini. Makanya jangan tutup perkara besarnya Tuhan dengan dibatasi oleh apa yang kau pahami. Tangkep ya. Jadi apa yang kau lihat buruk itu termasuk perkara besar. Tetap berdoa ya. Tadi pagi khotbah ada ayat yang bagus, satu ayat, Yesaya 65 ayat 24. Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Wow, saya waktu baca ini ayat ini cocok loh buat nanti tetap berdoa. Sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawab. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Jadi Tuhan sudah sediakan perkara yang besar, Tuhan sudah sediakan jawabannya, dan Tuhan sudah mendengarkan. Apa yang jadi keluh kesah saudara? Makanya ndak usah takut. Hari ini teruslah berseru di masa ambang batas. Terus panggil nama Yesus sebagai menara yang kuat di masa ambang batas kekuatanmu mau mati rasanya. Jangan tidurkan jam doamu. Terus bergaul intim kepada Tuhan di masa ambang batas kekuatan. Ndak ada pilihan lain. Ngerti nggak ngerti, enak ndak enak, waktu saudara berdoa. Makanya kenapa doa orang benar itu besar kuasanya. Percayalah, hari ini terus berseru, terus panggil nama Yesus sebagai menara yang kuat, dan terus intim sama Tuhan di masa ambang batas kekuatanmu. Tidak ada lain. Waktu kita membangun kekuatan doa, waktu kita terus berseru memanggil dan saudara bergaul intim sama Tuhan, maka senyatanya saudara sedang menjarah perkara-perkara besarnya Tuhan. Amin saudara. Hari ini yuk kita lagi menikmati perkara besarnya Tuhan. Jangan tutup perkara besarnya Tuhan karena dengan dibatasi dengan akal logika, dengan apa yang saudara ketahui hari ini. Semua yang saudara tahu faktanya bonyok, ancur-ancuran. Tapi yang Tuhan tahu malam ini, Dia cuman berkata, nak, aku tahu faktamu ancur. Aku tahu faktamu begitu berat mau mati rasanya. Engkau sangat bersedih di masa ambang batas. Tapi engkau perlu tahu yang aku tahu. Masa ambang batas kekuatanmu. Di saat kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Ada perkara-perkara besar yang sedang terjadi atas hidupmu. Itu sebabnya berjaga-jaga, tetap berdoa. Yang ketiga, yaitu berjaga-jaga dengan mental dewasa rohani yang selalu berserah, jadilah kehendakmu. Ya, 3 hal. Mazmur 131 ayat yang terakhir 1-3. Setelah ini kita mau berdoa tutup puasa. Saudara yang gak ikut puasa juga gak apa-apa. Kita percaya ya, lewat doa kita akan melihat ada perkara-perkara besar. Saya tidak tahu malam ini hari ke-40, saya tidak tahu siapa yang akan dapat undian privilege. Tuhan akan menjawab perkara-perkara besar. Mungkin malam ini saya tidak tahu. Hai ibu, jadilah sesuai dengan imanmu. Dalam sekejap Tuhan memulihkan keadaan hidupmu, sehingga apa yang hari ini menjadi tangisanmu, engkau akan pulang, engkau akan melihat ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaanmu seperti bermimpi. Malam ini saya tidak tahu Tuhan sedang jawab mimpi-mimpi saudara. Mungkin saudara, mungkin saya, mungkin di antara 197 orang yang bergabung malam ini, saya tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan sedang menyiapkan perkara yang besar. Buat saudara yang hari ini sudah sangat bersedih hati, mau mati rasanya, tetap tinggal bersama Tuhan. Katakan, aku rela, aku mau tetap berdoa, aku mau tetap berserah, punya mental, jadilah seperti kehendakmu. Yuk kita baca Mazmur 131 ayat 1.
Saudara tidak apa-apa tulis komen di sini yang saudara sudah punya iman. Ini salah satu langkah profetik ya, sebelum saudara kita berdoa bersama-sama. Saudara yang punya langkah iman, saudara boleh tulis amin anakku sembuh, amin kankerku sembuh, amin hutangku bisa terbayar, amin suamiku pulih, amin rumah tanggaku akan pulih. Saudara bisa baca. Yuk kita mau ambil langkah sebentar lagi, kita mau tutup puasa. Kita percaya ada perkara-perkara besar yang selama 40 hari kita berdoa. Walaupun waktu 40 hari yang saudara ketahui semuanya buruk loh Bu Eli, semuanya ancur mina Bu Eli, kacau balau. Tapi malam ini Tuhan berkata, nak, 40 hari engkau tidak mengetahui bahwa aku sudah sediakan perkara besar. Hari ini jawaban itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya tidak tahu siapa, tapi yang pasti Tuhan akan berikan perkara yang besar, termasuk saya, termasuk saudara semua. Amin, perkara besar akan terjadi ya. Yuk kita lihat ayat yang terakhir. Setelah itu kita mau ambil langkah profetik untuk berdoa. Mazmur 131 ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati, aku tidak memandang dengan sombong. Ya, kalau saudara baca perikopnya Mazmur 131, itu judulnya menyerah dengan Tuhan. Lihat ya, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat kedua ini, mungkin kita jadi orang juga tidak sombong hari ini. Saudara tidak sok tahu, sok bisa. Saudara benar-benar butuh Tuhan, makanya saudara berserah ya. Ada banyak permintaan ini kita amini. Saya nggak bisa baca satu persatu, tapi saya percaya Tuhan melihat semua tulisan-tulisan tangan yang lagi tertulis di layar ini. Dan saya percaya Tuhan akan jawab dengan perkara yang besar. Saya percaya Tuhan akan jawab dengan perkara yang besar, yang bukan lagi kekuatan manusia untuk bisa membuat perkara yang besar. Kita hanya butuh Tuhan yang buat perkara yang besar. Yuk, dua ini luar biasa. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Lihat ya, apa yang Tuhan mau, mental untuk menjadi pemenang, mental dewasa rohani, yaitu menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Saudara bisa bayangin bayi ya, kalau lagi disapi berbaring dekat ibunya, dia akan merasakan ketenangan dan dia akan merasakan diam. Saudara, orang yang kalau disapi lagi disusui, dia akan merasakan kehangatan. Bagaimana dia akan tahu bahwa hidupku pasti tenang. Makanya menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Lihat ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang dewasa rohani tidak akan berhenti untuk berharap dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang yang berserah jadilah kehendakmu. Yang pertama, hidupnya akan tenang. Ya, itu tadi seperti bayi. Kita ini seperti seorang bayi diibaratkan yang sedang disapih oleh Tuhan, seperti bayi yang disapi berbaring dekat ibunya. Ketenangan kita itu harus seperti itu. Orang bayi itu sudah tidak mikir ya apa caranya bisa wong tidak bisa apa-apa, tidak berdaya. Bayi cuman butuh seorang ibu yang bisa menyapi, yang memberi susu tiap kali dia menangis. Itu artinya seorang bayi akan berserah. Kalau misalnya hari ini saudara dan saya punya masalah yang berat, saudara perlu berserah. Berserahnya percaya bahwa kita seperti seorang bayi yang disapi. Ibu mana yang bisa hari ini tidak melindungi saudara? Kita yang hari ini kelaparan, sudah kehausan, mau mati rasanya, usahamu rasanya sudah tidak bisa bangkit kembali. Percayalah, Tuhan akan memberikan satu jalan keluar. Saudara tetap akan melihat. Makanya ayat ketiga berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel,
dari sekarang sampai selama-lamanya. Percayalah 3 hal malam ini, kita akan tenang. Yang kedua, kita tetap akan diam. Orang berserah itu mentalnya dewasa rohani, tidak akan panik.com. Dengar apapun tenang, diam. Yang ketiga, tidak akan pernah berhenti berharap. Dia tetap akan berharap kepada Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saya sudah selesai 3 hal, ya. Saudara percaya hari ini berserah, berdoa, dan yang pertama rela. Orang rela itu akan melakukan 3 hal. Tetap percaya, tetap tabah. Saat tersulit, tabah masih kelihatan sulit, ya tetap menetap. Jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Tetap tabah, percaya. Orang yang berdoa melihat perkara yang besar itu akan terus berseru, panggil nama Yesus sebagai menara yang kuat. Jangan panggil pertolongan lainnya, mantra atau apapun. Yang ketiga, tetap bergaul intim. Kita percaya Tuhan sudah siapkan jawabannya, perkara yang besar. Yang ketiga, tetap berserah, itu tadi, tenang, diam, dan berharap. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, saya sudah melihat ada banyak permintaan, ya, ada banyak di mana Tuhan sudah sediakan perkara-perkara yang besar untuk setiap saudara yang sudah bergabung 204 orang malam ini. Aku percaya semua ada Tuhan pulihkan keluarga, percaya keuangan, percaya ada yang masalah anak akan disembuhkan, ya, percaya. Saya juga berdoa buat Shen yang tadi saya lihat di mana dia sangat mengharapkan anaknya bisa, ya, berat badannya baru lahir, kurang prematur, kurang berapa tadi, 900. Saya percaya ada perkara yang besar. Saya melihat bagaimana ada banyak permintaan doa yang tidak bisa saya sebutkan, tapi Tuhan melihat semuanya. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami percaya puasa 40 hari sudah selesai. Tapi bukan berarti ketika puasa ini selesai, kami juga selesai untuk taat kepada Tuhan, untuk tidak berjaga-jaga di dalam kekuatan doa. Karena setelah puasa kami bebas makan, kami bebas untuk tidak berdoa, kami bebas melakukan segala sesuatu. Tapi satu hal pesan Tuhan malam ini, setelah 40 hari setelah selesai, kita semua perlu ingat, iblis mundur sesaat mencari setiap waktu yang tepat untuk mencobai setiap kita. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau lagi hidup dengan tanpa berjaga-jaga. Tapi biarlah malam ini, kalau Engkau berjanji, setiap kami berseru selama 40 hari, kami memanggil nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri berjanji menjawab dengan menyediakan perkara-perkara yang besar. Engkau sudah melihat apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu selama ini Tuhan. Kami beriman, sepakat, kami tahu kuasa Tuhan akan dinyatakan, akan terjadi perkara-perkara yang besar atas setiap doa-doa dan tulisan-tulisan yang sudah Engkau baca di layar ini Bapak. Kami percaya, kami imani Tuhan, masalah anak, pergumulan anak, Engkau sudah melakukan perkara yang besar. Anak-anak kami yang berontak ada di tangan-Mu, Engkau yang mengubah rumah tangga yang hari ini berselingkuh pasangan kami akan ditutup dengan perkara yang besar. Pertobatan pasangan hidup kami yang tadinya selingkuh akan bertobat sungguh-sungguh. Yang punya karakter yang buruk akan berubah sungguh-sungguh menjadi imam yang benar di hadapan-Mu. Dan kami berdoa untuk masalah keuangan ekonomi. Kami percaya yang bangkrut ditutup dengan perkara yang besar. Akan terjadi tingkap-tingkap langit-Mu terbuka saat ini. Yang kena PHK akan mendapat pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ada musim yang baru yang Tuhan sediakan malam ini, yang tidak kami ketahui, tapi Tuhan sudah menjawab dengan cara Tuhan yang ajaib. Yang hari ini punya masalah sakit penyakit, kami akan melihat bahwa sakit
sakit menjadi sembuh, sehat, terjadi perkara yang besar. Apa yang tidak mungkin oleh dokter katakan untuk sembuh, malam ini kami imani perkara besar, kesembuhan, mujizat, kanker semua sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami yang belum kami sebutkan satu persatu, baik itu masalah mertua, masalah rumah yang mau dijual, aset yang mau dijual bertahun-tahun belum laku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada perkara yang besar atas aset-aset yang akan kami jual untuk laku dengan harga yang tertinggi dan terbaik, karena kami percaya Allah melakukan perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan kemenangan sudah terjadi. Kami melihat ada perubahan besar yang akan terjadi buat setiap kami. Terima kasih. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami mau beristirahat. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, dan kami terima berkat perkara besar. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat malam. Nanti saya dengar ya kesaksian yang perkara besar, segera nanti bersaksi di Zoom-nya Victory. God bless.